Gimana nih Pak Herudin di rumah? Halo Pak Herudin. Dari jauh kok seperti pengacara Amerika, siapa namanya? Pak promotor ini di mana nih Pak promotor nih? Halo Mr. Host, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran jelas. Halo, halo. Kedengaran. Mr. Host, Mr. Assalamualaikum, Prof. Sehat, Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Prof. Bu Umi itu bicara dengan siapa ya? Oh, dengan Pak Muntoha ya? Enggak, dengan promotornya. Oh, disapa promo Venda kok ya linglung gitu. Di mana nih Pak Herudin? Itu katanya urung match gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Musli nih, ya Pak Musli. Ya, gimana Pak Muntoha? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, saya di rumah Pak. Oh iya, ya. Dewi sehat? Alhamdulillah, sehat Pak. Iya, sehat. Bu Muniro sehat? Sehat walafiat. Tulisan mau kok difoto ya? Pasti foto kan? Tulisan background mau ya? Background ujian mau ya? Itu di sini sudah ada. Enggak dengar Bapak orang bicara. Mas, dimatiin belum? Dimatiin belum? Mbak, tolong dicetak Rosito terus Video mana? Makanya mana yang mana? Itu loh kok video kanannya. Nah itu pencet. Nah itu mati. Bapak nggak dengar orang bicara. Tidak dengar dan juga Bapak juga kayaknya bicara nggak mereka dengar. Nah ini. Tapi Bapak bicara mereka enggak. Oh, maaf Prof Herudin, ini sudah terdengar. Suaranya Prof Herudin terdengar. Assalamualaikum Prof Herudin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar mereka. Ini sudah terdengar. Bapak nggak bisa dengar mereka. Ini nggak ada yang dengar kita. Apa nggak ada yang? Tadi ada pilihan toh. Audio connect apa-apa. Bapak mencet yang mana? Ya join audio. Kirimkan lagi Mas ke chat saya Mas. Lecture muncul. Assalamualaikum Prof Herudin. Kok ininya nggak enak Bapak? Enak bagaimana?
Harusnya itu tadi itu ada pilihan gitu, tapi kalau udah terlanjur Nah, kayak itu gitu, kan cuma join video, join audio udah oke gitu. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak angkat topi tiru-tiru Pak Rektor. Bapak tanya mereka dengar nggak? Mereka katanya dengar. Nah, jangan-jangan Ya. Bapak dipersilakan untuk perkenalkan Bapak. Muntaha ya. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Topiku keseretan iki ya toh. Jadi rada ora nyaman. Kenapa tadi? Nanti aja lah. Silahkan. Assalamualaikum Prof. Khairuddin. Ini suara Prof. Khairuddin sudah terdengar jelas. Tapi aku nggak bisa mendengar tadi, baru sekarang dengar. Oh, iya. Sekarang sudah bisa, Prof? Ini namanya bertepuk sebelah tangan kalau begini. Sekarang sudah terdengar, Prof? Udah jelas. Alhamdulillah, J. Bapak Musli kok jadi perempuan cantik ya? Bapak Musli ya. Saya memakai akun asistennya, Pak. Kalau Pak dipikir bisa dipermasalahkan itu. Ini kan calon katanya kan. Padahal anaknya. Pak Musli kok jadi cewek cantik tuh loh? Iya, Pak Khairul. Ini muridnya beliau ini. Iya. Makanya saya jadi kenal kan. Assalamualaikum Pak Rektor, sehat-sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Justani, alhamdulillah sehat. Muntoha, Bu Umi, Pak. Ya, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bu Muniro, sehat Bu Muniro? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Alhamdulillah. Yusdani. Yang belum siapa? Pak Roy. Sudah lengkap ya? Jelaskan sedikit. Pak Roy, sudah gabung Pak Roy? Sudah? Ya, udah itu sudah. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pembawa acara. Mohon izin sebelum acara dimulai untuk membacakan tata tertib untuk para tamu undangan. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di link Zoom yang sudah disiapkan dalam acara promosi doktor atau ujian terbuka promosi doktor atas nama Ibu Siti Muniroh pada program studi Hukum Islam, program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya akan kami bacakan tata tertib ujian terbuka pada hari ini. Yang pertama, ujian akan dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Kedua, join Zoom meeting akan dibuka mulai pukul 8:30 dan ditutup pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. 3. Selama acara berlangsung, para tamu undangan tidak diperkenankan. Yang pertama, mengaktifkan audio dan visual. Yang kedua, melakukan komunikasi melalui menu chat. Dan yang ketiga, baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah kepada kita sekalian. Atas nikmatnya pada hari ini Selasa 9 Februari 2021 melalui virtual meeting Zoom kita bersama dalam acara ujian terbuka promosi doktor atas nama Siti Muniroh pada program Hukum Islam, program doktor Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dan marilah dengan mengharap ridho barakah Allah SWT,
kita awali acara ujian terbuka pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian terbuka promosi doktor atas nama Siti Muniroh pada program studi Hukum Islam, program doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dimulai dan dibuka oleh Rektor Universitas Islam Indonesia selaku Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati 'ala dawam alladzina al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Promotor, Dewan Penguji, dan hadirin sekalian, serta Promovenda. Hari ini insyaallah kita akan menjadi saksi ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Siti Muniroh yang dijalankan secara daring, yang mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas ujian kali ini. Yang akan bertindak sebagai tim penguji atau Dewan Penguji pada hari ini, Ketua Profesor Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia, saya sendiri, Promotor Profesor Dr. Khairuddin Nasution ME, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kopromotor Dr. M. Musleh KS MAG dari Universitas Islam Indonesia, penguji Dr. Andes Muntoha SH MAG Universitas Islam Indonesia, Dr. Anda Umi Kulsum SH MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung. Ketiga, Dr. M. Roy Purwanto MAG dari Universitas Islam Indonesia, dan Sekretaris Sidang yang terhormat beliau Dr. Andes Yusdani MAG, Kaprodi Hukum Islam Program Doktor Universitas Islam Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Siti Muniroh pada program studi Hukum Islam, program doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, saya nyatakan resmi dibuka. Promovenda memasuki ruang uji meeting. Ujian terbuka promosi doktor atas nama Siti Muniroh pada program studi Hukum Islam, program doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dimulai, dipimpin oleh Ketua Sidang. Sebelum ujian terbuka promosi doktor dimulai, saya mengundang kepada yang terhormat Promotor Profesor Dr. Khairuddin Nasution ME untuk memperkenalkan Promovenda kepada hadirin. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Rektor. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji promosi untuk Dr. Hajjah Siti Muniroh SHMSI, Pak Prof. Fathul Wahid sebagai Ketua, Pak Dr. Yusdani sebagai Sekretaris, Dr. Musli sebagai Kopromotor, Pak Dr. Muntoha sebagai penguji, Bu Dr. Umi Kulsum sebagai penguji, dan Bapak Dr. Roy Purwanto sebagai penguji. Dan khusus kepada Promovenda diucapkan selamat. Beliau bernama Dr. Anda Hajjah Siti Muniroh SHMSI, lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah, 15 Desember 1952. Pekerjaan pensiunan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Instansi Mahkamah Agung. Alamat asal Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Nama orang tua, ayah Haji Muhammad Basrawi, alhamdulillah masih hidup. Ibu Hajjah Rupinah juga masih hidup. Suami Dr. Andus Sewajo almarhum, meninggal 3 Agustus 1986. Anak beliau ada 10 dan sepertinya semuanya sudah selesai kuliah. Minimal S1, ada yang
yang sudah S2. Pendidikan beliau SD di Lengkong ya, Kecamatan Rakit, SLTP di Wonodadi, Kabupaten Banjarnegara, lulus tahun 67. Sekolah persiapan IAIN Purwokerto tahun 68 sampai 71. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1971 sampai 1978. Kemudian S1 juga ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum tahun 1988 sampai 1991. Kemudian S2 Universitas Islam Indonesia, Fakultas Agama Islam tahun 2004 sampai 2006. Kemudian masuk S3 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2013. Dan insya Allah nanti kalau lulus beliau pada tahun 2000 akan menjadi doktor. Berarti selesai pendidikan tertinggi. Namun ya beliau ini dikatakan senior, tetapi belum bisa mengalahkan ibu yang saya lupa namanya, kemarin usianya 80 tahun menyelesaikan S3. Jadi beliau ini meskipun pensiun, tapi rekor untuk yang paling senior ini belum bisa beliau lampaui. Iya, riwayat pekerjaannya ya beliau pernah menjadi anggota DPR Kabupaten Kebumen, kemudian ya hakim pengadilan agama, lanjut hakim pengadilan tinggi agama, kemudian menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama, ya kemudian beliau pensiun. Dan karya tulisnya ini ada beberapa yang saya kira tidak perlu saya sebutkan semua. Di antaranya adalah penyelesaian sengketa nasabah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Mestinya bukan tentang peradilan agama ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1989 tentang peradilan agama. Baik Pak Ketua, demikian perkenalan dari Promo Pemenda. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini para penguji akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bijak sesuai dengan usianya, sehingga mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan ilmu yang didapatkan barokah, maslahah, dan manfaat. Demikian dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih pada promotor yang terhormat Profesor Dr. Khairuddin Nasution. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Promopinda untuk mempresentasikan isi disertasi secara singkat maksimal 15 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Indonesia, Profesor Fathul Wahid ST MSc PhD selaku Ketua Sidang. Yang kami hormati Dr. Andes Yusdani MAG selaku Sekretaris. Yang kami hormati Profesor Dr. Khairuddin Nasution MA sebagai promotor dan penguji. Yang kami hormati Dr. M. Muslih KS MAG selaku co-promotor dan penguji. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Muntoha SH MAG selaku penguji. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Umi Kusrum SH MH selaku penguji. Yang kami hormati Dr. M. Roy Purwanto MAG selaku penguji. Perkenankanlah kami akan menyampaikan presentasi hasil penelitian kami dalam judul Pengangkatan Anak, Temuan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam perspektif Maqasid Syariah. Pertama,
kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan ujian terbuka promosi doktor dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan keluarganya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Perkenankanlah saya akan menyampaikan presentasi penelitian disertasi tersebut. Yang pertama adalah latar belakang. Jumlah anak terlantar yang tersebar di seluruh Indonesia mempunyai jumlah yang banyak. Kondisi tersebut menimbulkan kerawanan sosial tersendiri. Pada tahun 2015, data di Kementerian Sosial merincikan sebagai berikut. 5.900 anak yang menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar, dan 34.000 anak jalanan. Diperlukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menjadikan kepastian hukum bagi pengangkatan anak di Indonesia, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan. Tentang penjelasan huruf A pasal 49 ini antara lain menyatakan yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, dilakukan menurut syariah antara lain penetapan asal-usul dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Bahwa peraturan nomor 40 peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 yang bertujuan menjadi payung hukum bagi anak-anak terkait soal pengasuhan dan hak-hak hukum pada upaya perlindungan dan pengangkatan anak dalam pandangan Islam menghadapi permasalahan yang tidak sesederhana berkaitan dengan syariat Islam. Jadi ini adalah sebagai kondisi lain dari latar belakang penelitian ini. Yang kedua adalah hak-hak yang berkaitan dengan anak, antara lain adalah mengenai nasab, susuan atau rodho, pemeliharaan atau hadonah, nafkah dan perwalian, serta perlindungan atau walayah. Hak-hak ini menjadi terkendala ketika ia kemudian ditelantarkan oleh orang tuanya, maka pengangkatan anak menjadi instrumen yang tepat untuk melindungi hak-hak anak tersebut yang termasuk masalah daruriyah atau bersifat daruri dalam konteks untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak, khususnya anak temuan. Oleh sebab itu, kami berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak temuan lakit pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 melalui nalar makosid syariah. 2. Bagaimana relevansi pengangkatan anak temuan oleh pengadilan agama setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia. Berikut adalah hasil dan analisis. Dalam hal ini, kami membagi pada pembahasan dengan 3 hal. Yang pertama adalah analisis makosid syariah terhadap anak angkat temuan. 2. Kewenangan pengadilan agama di bidang lakit dan anak angkat. 3. Telaah putusan perkara pengangkatan anak temuan atau lakit di pengadilan agama pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Selanjutnya, mengenai analisis makosid syariah terhadap anak angkat temuan.
yaitu pada hal pembahasan yang pertama, bahwa penerapan kemaslahatan dalam makosid syariah pada pengangkatan anak temuan menggunakan makosid daruriyah yang jika tidak terpenuhi akan berdampak terhadap hidup menjadi kacau, rusak, dan bahkan kemusnahan yang mencakup pada 6 tujuan, yaitu yang pertama, hifdzuddin, yaitu terjaganya agama bagi anak angkat temuan. Yang kedua, hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa anak temuan. Yang ketiga, hifdzul akli, yaitu memelihara akal, termasuk terjaganya hak pendidikan, hak berpikir, dan hak memperoleh bimbingan untuk membentuk akal budi yang baik bagi anak temuan. Yang keempat adalah hifdzun nasl, yaitu memelihara keturunan dan juga nasab. Yang kelima, hifdzul mal, yaitu terpeliharanya harta, hak milik, dan hak-hak berkaitan dengan ekonomi. Yang keenam adalah hifdzul ilm, yaitu perlindungan kehormatan dalam arti yang luas, yaitu perlindungan harkat dan martabat atau hak asasi manusia. Penerapan makosid syariah terhadap anak angkat temuan, bahwa anak temuan memiliki hak nasab, rodo atau susuan, hadonah atau pengasuhan, dan perwalian, serta perlindungan nafkah. Oleh sebab itu, anak temuan dapat dinasabkan pada orang tua angkat melalui pengakuan atau ikrar nasab. Demikian pula tentang perwalian anak angkat temuan lakit. Oleh karena sudah berkedudukan sebagai anak nasab, maka orang tua angkat memiliki hak perwalian terhadap anak angkat tersebut dan juga berakibat pada masalah kewarisan anak angkat temuan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Berikut kami sampaikan kewenangan pengadilan agama di bidang lakit dan anak angkat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tadi angka 20 menyebutkan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan dalam hal menetapkan asal-usul seorang anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Adalah sebuah lex spesialis yang berwenang mengurus perihal kewenangan menyelesaikan perkara yang bersifat khusus, yaitu perihal pengangkatan anak antar orang Islam. Wewenang dalam menentukan, wewenang yang pertama, wewenang peradilan agama adalah menentukan wali nikah bagi anak laki perempuan dan sengketa wali adol, pernikahan ulang karena kedudukan ayah kandung digantikan oleh pihak lain dalam akad nikah. Wewenang yang kedua yang ketiga adalah wewenang pengadilan agama dalam penentuan wasiat wajibah. Yang ini disebutkan dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam bahwa anak angkat berhak mendapat bagian sebanyak-banyaknya sepertiga dari jumlah harta warisan orang tua angkatnya. Dari sisi lain, wewenang pengadilan agama dalam masalah perwalian harta anak laki, pengadilan agama juga mempunyai wewenang dalam memutuskan perkara terkait status anak laki atau anak temuan, di mana dalam status anak laki juga mempunyai hak sama dengan anak yatim, yaitu mereka berhak mendapat perwalian terhadap harta benda yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya mengenai telaah putusan perkara pengangkatan anak temuan di pengadilan agama pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Yang pertama, perkara nomor 081 PDT.P garis miring 2013 garis miring PAPST. Maksudnya adalah Pengadilan Agama Pematang Siantar. Perkara ini adalah perkara yang
terima dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemantang Siantar yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan pernikahan pemohon yang dilakukan pada tahun 97 dengan wali ayah angkat dinyatakan sah pernikahan pemohon tersebut dengan pertimbangan bahwa wali nasab pihak perempuan semuanya tidak beragama Islam dan oleh karena pihak perempuan seorang mu'alaf, jadi ini disamakan dengan lakit asal usulnya, dan wali nasabnya yang berhak menikahkan tidak diketahui keberadaannya. Yang ini menunjukkan bahwa keabsahan dari pernikahan dengan diwalikan oleh ayah angkat dari perempuan tersebut seorang mu'alaf. Yang kedua adalah perkara nomor 932/P/2014/PALLG. Perkara ini adalah dari Pengadilan Agama Lubuk Linggo yang dalam kasus perkara kewarisan. Dalam perkara ini kasus isinya adalah sebagai berikut. Bertahun-tahun tidak memiliki anak, kemudian mengangkat seorang anak. Kemudian istrinya meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak. Kemudian dikelola oleh suami dan anak angkatnya. Almarhumah istri mempunyai 3 orang saudara yang juga berhak atas warisan tersebut. Atas pengajuan perkara ini, Pengadilan Agama Lubuk Linggo menetapkan sebagai berikut. Menetapkan bahwa ahli waris terdiri dari suami almarhumah, saudara perempuan almarhumah, saudara laki-laki almarhumah, anak angkat perempuan, dan menetapkan jumlah bagian ahli waris. Terakhir, kami sampaikan mengenai kontribusi serta implikasi akademik. Yang pertama, referensi bagi keterbaharuan hukum Islam yang menyangkut permasalahan pengangkatan anak temuan melalui nalar makosid syariah daruriyah untuk kemaslahatan dan penyelamatan terhadap hak-hak anak laki. 2. Kontribusi yang nyata bagi masyarakat Muslim Indonesia, khususnya para hakim agama yang memeriksa dan memutus perkara perdata keluarga Muslim, yang salah satunya adalah perkara pengangkatan bagi anak temuan, agar pertimbangan hukum tidak semata-mata menggunakan pertimbangan normatif, namun juga melihat aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. 3. Berperan mewujudkan pembentukan hukum Islam dalam permasalahan kehidupan sehari-hari di masyarakat, khususnya tentang pengangkatan anak temuan atau lakit, sehingga menjadi solusi permasalahan yang menyangkut pengangkatan anak lakit yang sebelumnya belum terakomodir dalam hukum Islam di Indonesia. 4. Kontribusi dalam sumbangsih pemikiran dan penelitian akademik sebagai salah satu referensi pembaruan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak lakit. Demikianlah penyampaian ini, kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Purmavenda. Selanjutnya saya akan mengundang Dewan Penguji untuk memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan isi disertasi. Kita punya waktu 60 menit, untuk setiap penguji sekitar 10 menit. Untuk kesempatan pertama saya akan mengundang yang terhormat promotor Profesor Dr. Khairuddin Nasution untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan, Bro. Nampaknya masih mute, Prof. Ya. Maksudnya, maaf Pak. Juga tidak tahu kalau foto belum, wajahnya belum kelihatan. Ini wajahnya kelihatan, suaranya yang nggak kelihatan. Mohon maaf. Baik, makasih Pak Rektor. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji, ketua, taris, dan anggota penguji. Dan saya ucapkan selamat kepada Ibu Siti Muniroh yang alhamdulillah ya sudah sampai pada ujian promosi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya barokah, maslahah, dan manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Promokomenda, ya promosi itu kan istilahnya untuk mempublish kepada orang ya.
apa kira-kira yang layak untuk disampaikan, untuk dipromosikan, untuk diperkenalkan agar kemudian orang punya kenangan terhadap si peneliti. Karena itu kemudian silakan Ibu sampaikan apa temuan Ibu yang kira-kira menurut Ibu itulah yang perlu dipromosikan, itulah yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat sebagai hasil sebuah disertasi. Silakan Bu, singkat Bu. Terima kasih. Bahwa secara garis besar penemuan dari peneliti terhadap penelitian ini adalah yang pertama mengenai akibat hukum pengangkatan anak laki pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa perkara pengangkatan untuk menjadi kewenangan peradilan agama, sehingga semua penetapannya harus sejalan dengan peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan terkait putusan tersebut didasarkan untuk kepentingan anak. Yang kedua, bahwa pengangkatan anak temuan atau laki bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan serta mencegah kemudorotan yang terjadi terhadap anak temuan tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan untuk kepentingan kesejahteraannya. Mengangkat anak temuan dasar utamanya adalah menyelamatkan anak temuan tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan, di samping pemeliharaan dan pendidikan demi masa depan anak temuan tersebut. Untuk itu, melalui nalar makosid as-syariah, doruriyah dengan tujuan kemaslahatan untuk melindungi dan menjaga agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, serta harta anak angkat temuan, hak-hak tersebut, maka mengenai nasab anak temuan atau anak laki dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya melalui pengakuan dengan ikrar nasab. Demikian pula tentang perwalian anak angkat temuan atau laki, oleh karena sudah berkedudukan sebagai anak nasab, maka orang tua angkat memiliki hak perwalian terhadap anak angkat tersebut dan juga berakibat pada masalah kewarisan anak angkat tersebut menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Demikian, Prof, hasil dari penelitian kami. Baik. Anak angkat itu kan ada anak angkat yang diketahui orang tuanya. Kalau anak laki kan temuannya. Ya. Yang tidak diketahui siapa orang tuanya. Ya. Kira-kira apa perbedaan akibat hukum dari dua perbedaan itu? Jadi untuk anak angkat yang diketahui orang tuanya, perbedaan yang prinsip adalah anak angkat dari orang tua yang diketahui orang tuanya, jelas orang tuanya, tidak bisa dinasabkan kepada orang tua angkatnya dan juga tidak memiliki hak perwalian serta hak kewarisan. Itu perbedaannya di situ, Prof. Baik, kemudian, itu kan ya, oke, untuk yang laki, untuk yang pertemuan untuk yang laki tadi dia berdasarkan nalar makosid dan untuk kemaslahatan anak angkat laki tersebut, maka anak angkat tersebut dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya melalui pengakuan atau ikrar nasab. Dengan demikian, oleh karena anak tersebut telah berstatus sebagai anak nasab, maka ada hak perwalian dari orang tua angkatnya dan juga hak waris bagi anak angkat tersebut. Baik. Ketika bicara tentang anak temuan, yang tadi kan untuk bisa orang yang menemukan menjadi orang tua angkat harus ada pengakuan. Bagaimana proses pengakuan itu menurut undang-undang? Proses pengakuan itu semestinya harus dilakukan ketika
ketika mengajukan juga permohonan sekaligus permohonan pengangkatan anak, sekaligus permohonan sebagai penetapan untuk melakukan ikrar bahwa itu adalah sebagai anak. Ikrar nasab. Aturan itu ada di mana, Bu? Dalam ini belum diatur oleh peraturan-peraturan dalam perundang-undangan. Tapi dalam hukum Islam ada aturan-aturan seperti itu, bahwa anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya bisa dinasabkan melalui ikrar nasab atau pengakuan nasab. Iya, ketika hakim disodori permasalahan yang ketetapan hukumnya belum ada, itu kan ada namanya fact-finding ya. Ya. Itu kira-kira untuk menemukan hukumnya ini yang paling cocok, cara istimbatnya seperti apa? Itu tadi saya sampaikan bahwa melalui istimbat hukum, yaitu dengan melalui nalar maqasidus syariah. Apakah hanya dengan maqasidus syariah? Apa ada cara yang lain? Ya, dengan cara yang lain terus adalah dengan rodoah itu untuk menjadi anak nasab. Baik, jadi jawaban Ibu mungkin memang ada cara lain, tapi yang saya bahas di sini adalah bahasanya didasarkan pada maqasidus syariah. Khususnya yang disampaikan oleh siapa? Yasir Auda ya? Yasir Auda dan Wahbah Juhaili, juga Asyatibi di dalam maqasid syariah itu, maqasid daruriyah adalah untuk kemaslahatan yang daruriyah, sehingga kalau tidak diwujudkan tentang hifduddin, hifdul nafas, hifdul akal, dan sampai hifdul yang dipaparkan oleh maqasid Yasir Auda, ini tidak akan tercapai tujuan hukum Islam sendiri. Dalam tujuan maqasid syariah adalah untuk tujuan kemaslahatan. Bahwa itu tidak akan terwujud kemaslahatan bagi anak laki tersebut. Baik, terima kasih. Saya kira cukup Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Harudin Nasution. Selanjutnya saya mengundang yang terhormat Dr. Musleh KSMAG untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis, Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada saya selaku promotor bersama promotor Pak Khairuddin. Yang pertama saya mengucapkan selamat Bu Munirah ya. Ini terima kasih Pak Muji. Ya, lama sekali saya berkomunikasi, lalu dialog, membahas berbagai persoalan terkait dengan judul Bu Munirah yang mengambil topik pengangkatan anak laki ini ya. Jadi karena saya sudah banyak membaca tentunya, tadi pertanyaannya tidak sulit dan tidak banyak ini. Jadi untuk melengkapi saja, yang pertama tentunya kerja ini kan kerja berat ya. Jadi disertasi ini kalau tidak jarmo pinilih, orang-orang yang diberi kekuatan ya sulit untuk menyelesaikan S3 ini. Jadi ini luar biasa. Apalagi di usia Bu Munirah yang sekarang kan purna pensiun, ini luar biasa, memberikan inspirasi banyak orang. Terima kasih Pak Musli. Yang pertama yang saya tanyakan begini Bu Munirah, tentunya kan ya ada kendala dalam mengerjakan ini, kesulitan-kesulitan, lalu ada dorongan-dorongan yang membuat semangat. Ini tolong nanti dijelaskan ya. Nanti yang kedua, proses legalitas anak laki ini
akan melalui proses di pengadilan agama dan menjadi absolut kompetensinya, ya. Kira-kira mana yang lebih akurat, ya, mana yang lebih mempunyai kekuatan legal, proses anak lakit ini dengan pengangkatan anak lakit atau dengan pengakuan. Nah, sebab dua hal ini mirip. Pengangkatan anak lakit itu substansinya ya mengakui nantinya, pengakuan. Nah, itu. Dan nanti tolong ini dijelaskan nanti. Dan yang ketiga, ini ada kaidah fikih, ada kaidah yang bisa nanti dilengkapi sehingga nalar maqasid syariah itu lebih kelihatan di sana. Ada kaidah nanti tidak tahu, ini belum saya melihat. Jadi ada kaidah yang mengatakan inna syari'ata mabnaha wa asasuha alal hikami wa masolihul ibad fi dunyahum wa ukhrahum. Ini kaidah ini saya kira tepat ya untuk memberikan penguatan pemahaman, penguatan landasan secara syar'i itu bisa dimasukkan nanti kaidah itu sehingga nampak sekali nalar maqasidus syariah itu akan kelihatan dengan kalimat yang singkat, simpel dan padat. Inna syari'ata mabnaha wa asasuha alal hikami wa masolihul ibad. Nah, terima kasih, tadi disebut bahwa kaitannya dengan proses pengakuan itu belum ada peraturan perundang-undangannya sebagai legalitasnya, dan ini mungkin ya luar biasa ini kalau bisa dilakukan dalam konteks seperti itu kan. Ini menjadi catatan penting bagi peradilan agama terkait dengan persoalan ini. Saya kira itu tiga itu. Monggo silakan Bu Mendra untuk memberikan jawaban ya. Terima kasih Pak Musli. Saja. Yang pertama bahwa apa yang mendorong dan memberikan kontribusi kepada saya, memberikan dorongan dan semangat kepada saya adalah karena dari awal niat mencari ilmu tentu saja yang menjadi dorongan saya untuk tetap melanjutkan sampai kuliah selesai dan juga disertasi ini. Meskipun tadi dikatakan Pak Dr. Musli bahwa sangat berat untuk menyelesaikan hal yang seperti ini. Yang kedua, dorongan dan semangat ini tentu saja adalah dari para dosen, para guru besar yang memberikan mata kuliah kepada kami dan juga khususnya Bapak promotor dan co-promotor yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk terus maju, menyelesaikan studi sehingga selesai. Dan di samping itu, yang memberikan dorongan juga adalah anak-anak saya. Iya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai mengenai pengakuan. Memang belum ada lembaga istilhaq atau pengakuan anak di mana pengadilan agama menjadikan memberikan kewenangan itu, bahwa kewenangan hakim terhadap perkara-perkara yang diajukan atau masuk kepada pengadilan agama, penyelesaian itu adalah juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan tugas-tugas hakim dalam melakukan istimbat hukum atau menyelesaikan perkara itu sendiri. Sehingga yang menjadi hal seperti pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam proses mengenai pengakuan tersebut memang belum menjadi lembaga, sehingga cara-cara bagaimana untuk menjadikan anak angkat yang sekaligus diakui sebagai anak, sehingga menurut hemat meneliti adalah ketika mengajukan permohonan pengangkatan anak,
sekaligus mengajukan permohonan untuk ikrar nasab kepada anak angkat tersebut. Yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa lupa tadi Muslim. Ya. Pertanyaan yang ketiga, Pak. Pertanyaannya nanti saya kira ini bisa dijadikan pertimbangan nanti untuk dimasukkan tambahan begitu saja. Iya, terima kasih saya akan laksanakan tentang pertimbangan. Saya kira kaidah tersebut. Ya, saya kira cukup Pak Rektor karena saya sudah banyak menanyakan tentang itu. Saya kira untuk melengkapi promotor, saya kira dari saya selaku promotor sudah cukup, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ketua Majelis, Bapak Rektor. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Musleh AS. Selanjutnya saya mengundang yang terhormat Bapak Dr. Andes Muntoha SHMAG untuk memberikan pertanyaan, dipersilakan. Lin. Pak Muntoha masih muted. Iya. Terima kasih Pak Rektor, mohon maaf ya. Terima kasih Pak Rektor selaku Ketua Sidang. Baik, sebelumnya saya menyampaikan selamat kepada Ibu Siti Muniroh yang sudah sampai pada titik kulminasi di dalam Ibu melakukan proses pembelajaran program doktor di program doktor studi hukum Islam di Pasca Sarjana FIAI UI ini. Terima kasih. Saya melanjutkan pertanyaan dari promotor dan kopromotor, dan tadi sedikit disinggung oleh kedua beliau ini. Tadi dikatakan bahwa penetapannya itu ketika dicari peraturannya di mana, itu kan belum ada ketentuan itu. Padahal Ibu Siti Muniroh ini menulis disertasi ini salah satu orientasinya adalah untuk memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Nah sekarang Ibu tadi menyatakan itu ada di hukum Islam. Pertanyaannya adalah hukum Islam itu yang mana? Sebab kalau ngomong hukum Islam itu adalah ketentuan-ketentuan fikih yang sudah dipositivisasi melalui peraturan perundang-undangan. Padahal peraturan perundang-undangan tidak ditemukan tentang prosedur penetapan anak lakit itu. Ya, makanya mestinya dalam konteks ini justru ada refinding. Tadi disebut oleh Prof. Khairuddin, ya, refinding. Ada istimbatul hukmi sendiri yang dilakukan oleh Promovenda dan tertuang di dalam disertasi ini, sehingga novelty dari disertasi ini akan sangat signifikan manfaatnya terhadap perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana Ibu kalau akan sampai ke situ untuk bisa memberikan novelty dan memberikan kontribusi gitu loh, supaya apa? Ada kepastian hukum bagi anak lakit yang orang tuanya tidak diketahui. Ya, ada kepastian hukum, termasuk dampak-dampak atau akibat-akibat hukum yang lainnya setelah ada penetapan itu. Maka ini menjadi tugas para hakim ya untuk judgment law, kira-kira begitu, untuk memberikan penemuan hukum, sementara di hukum Islam itu sendiri yang sudah dipositivisasikan itu belum ada ketentuan peraturan perundang-undangannya. Pertama itu Bu, monggo Bu. Ya. Terima kasih Pak Dr. Muntoha, bahwa kaitannya dengan hukum Islam yang mana, kami membahas ini adalah membahas dari hukum fikih itu sendiri. Nah, makanya saya katakan mestinya pernyataan yang harus disebut bukan hukum Islam karena belum dipositivisasi, tapi fikih gitu aja. Dalam khazanah literatur fikhiyah, kira-kira begitu ya. Iya. Dan ini kami sebutkan dalam kaitannya dengan judul di mana tersebut sebagai hukum Islam di situ, pengantaran anak menurut hukum Islam, ini adalah karena berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 itu sendiri. Tapi yang kami maksud hukum Islam di sini adalah hukum-hukum yang ada dalam fikih.
Ya. Ini kami sebutkan dalam latar belakang, kami sebutkan maksudnya hukum Islam tersebut adalah hukum fikih. Oke. Oke. Kemudian mengenai tadi yang Bapak sampaikan, novelty yang akan memberikan ini kontribusi terhadap ini adalah bahwa bagi para hakim tersebut, karena memang meskipun tidak ada di dalam hukumnya, tidak ada aturannya di dalam perundang-undangan, tapi di dalam menetapkan satu hukum, bahwa sistem hukum ini bisa mencakup 3 komponen, yaitu pembentukan hukum. Nah, apa yang diartikan sebagai lawmaking. Dan yang kedua adalah isi dari hukum itu sendiri. Nah, untuk mengenai pembentukan hukum itu sendiri, termasuk putusan-putusan hakim adalah merupakan satu pembentukan hukum. Nah, di situ ada maksud-maksud bahwa seorang hakim atau majelis hakim di dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka harus memenuhi nilai-nilai di dalam pembentukan hukum itu sendiri, yaitu yang pertama adalah memenuhi nilai filosofis dan sosiologis dan juga yuridis. Nah, sehingga para hakim dituntut untuk lebih ada upaya-upaya ketika tidak ada hukumnya, bahwa yang ada di dalam peraturan perundangan, maka melalui ijtihad, melalui pembentukan hukum itu sendiri, yaitu dengan mengambil nilai-nilai filosofis yang berintikan kepada rasa keadilan dan kebenaran. Dan yang kedua, memenuhi aspek sosiologis, di mana bahwa di dalam pertimbangannya adalah juga memperhatikan atau sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Kalau masyarakat Islam tentu saja adalah sesuai dengan tata nilai dari hukum Islam itu sendiri. Ini dari sisi sosiologis. Kemudian dari sisi yuridis, bahwa dengan dalam pembentukan hukumnya atau menetapkan hukumnya, maka harus sesuai dengan peraturan-peraturan undangan yang berlaku, bahwa hal ini adalah untuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa kewenangan majelis hakim dalam memutuskan perkara anak lakit ini memang sudah menjadi kewenangan absolut, sehingga merupakan satu kewenangan yang penuh dan mutlak, sehingga untuk diharapkan bisa memberikan satu putusan dan sebagai sarana pembentukan hukum atau pembaharuan hukum. Demikian jawaban kami. Ya, terima kasih Bu Siti Muniro. Kalau jawabannya seperti itu, mestinya Ibu menambahkan satu teori. Saya belum melihat di disertasi ini, yaitu teorinya generally living law itu loh, ya, living law. Apalagi kita kan kental dengan masyarakat Islam, tentu itu sudah membudaya gitu ya, sudah membudaya. Kalau kita menggunakan teori itu kan, maka hukum menjadi efektif karena ditaati oleh subjek hukumnya, oleh warganya yang terkena taklif, ya, yang terkena ketentuan hukum yang berlaku itu. Mungkin itu perlu ditambahkan satu nanti untuk teorinya generally itu teori living law. Saya kira orang hukum tahu semua lah itu. Kemudian beberapa hal yang ingin saya koreksi dari disertasi Ibu, ya. Ibu itu sudah nulis disertasi ini dan sudah dibukukan. Ya, ini untuk sarana ujian terbuka nggak apa-apa lah. Tapi nanti kalau mau dipublikasikan gitu ya, di pasaran umum atau biar dibaca oleh publik, nanti dikoreksi ulang, Bu. Iya, Pak. Ya, Iya, supaya apa? Supaya ada konsistensi antara yang diteorikan dengan yang ditulis. Supaya ada konsistensi antara yang Ibu sampaikan secara teknis
penulisan dengan apa yang ditulis, karena ini tidak konsisten, Bu. Jadi kalau cara bahasa agama tahu ilmunya tapi nggak menjalankan ilmu itu. Lah itu kan dalam bahasanya Az-Zarnuji itu namanya wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasan. Kan berbahaya sekali. Oh, naudzubillah min dzalik kan. Ya, orang alim tahu ilmunya tapi ilmunya tidak diamalkan, nanti di akhirat akan disiksa lebih dahulu daripada penyembah reco, kan kira-kira begitu ya. Nah, ini jangan sampai, Bu. Naudzubillah, jangan sampai, Bu, karena Ibu juga waktunya saya kira panjang ya, sudah purna tugas gitu ya. Misalnya begini, saya sering mengatakan begini, di disertasi Fakultas Agama itu kan selalu ada transliterasi Arab Latin. Itu SKB Mendikbud dengan Menak dulu ya, zaman saya kuliah itu ya. Itu ditempel, itu jangan sekedar tempelan, Bu, maksud saya. Jangan sekedar tempelan, tapi diamalkan di tulisan-tulisan Ibu di dalamnya ke sana. Ini kan sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Baik, begini ya, coba Ibu buka, Bu. Ibu buka di halaman 156. Nah. Sudah, Bu? Belum, Pak. 156. 156, ya. Sebentar, Sudah, bentar, Bu. Pak. 156, ya. Oke, ketemu ya. Itu kan Ibu mengutip sabda Nabi itu. Sekalipun matanya salah. Ya, makanya perlu dikoreksi. Itu matanya salah. Ana wakaliful yatim, kan nggak ada wakaliful yatim, tapi wakafilul yatim. Iya, salah tulis, Pak. Salah tulis itu kalau kafilul, iya betul. Wakafilul yatim. Maksudnya ya, maksudnya itu ya, itu termasuk yang nanti direvisi. Iya. Siap, Pak. Itu kan saya mencontohkan wakafilul yatim, kaknya itu kan metobi itu kalau tajwid itu ya. Ya. Nulisnya masih seperti yang lama, double A kan gitu. Mestinya kalau pakai menggunakan transliterasi Arab Latin itu di atas A dikasih coret kan gitu. A-nya satu aja kan gitu tetap. Sekalipun saya termasuk orang yang tidak sepakat kalau menggunakan cara-cara seperti itu karena huruf Arab itu tidak akan tergantikan selamanya dengan huruf yang lain. Ya. Makanya tapi karena di sini tertulis Arab Latin, transliterasinya maka dikonsistensikan. Wakafilul yatim, A-nya satu tapi di atasnya coret. Dan yang lain-lain. Ya, dan yang lain-lain masih banyak gitu ya. Ini salah satu contoh saja. Kemudian begini, Bu, ya. Coba kembali ke bawah halaman 140, Bu. Ya. Halaman 140. Syarat menjadi multakid. Ya, nanti ada pertanyaannya di sini. Ini sudah, Bu? Sudah. Halo? Coba. Sudah. Ya, oke. Itu Ibu mendefinisikan multakid dalam kurung pihak yang mengasuh anak hilang. Padahal multakid itu kan orang yang menemukan orang yang hilang itu. Kenapa ditulisnya anak hilang tapi garis miring lakit? Lakit sendiri itu kan temuan. Ya, jadi saya kira ini ditepatkan ya. Karena lakit itu sudah ditemukan, anak lakit itu kan. Ya. Kenapa? Dari sisi etimologis ya, kalau benda itu kan lukotoh tuh. Ya, barang temuan. Tapi karena ini manusia itu bukan benda, maka menggunakan istilah lakit kan gitu. Nanti kalau menggunakan istilah lukoto, dianggap manusia itu barang biasa kan gitu. Kira-kira begitu ya. Maka ini dipaskan saya kira bukan anak hilang ya, anak temuan. Anak temuan garis miring lakit kan gitu, bukan hilang gitu kan. Anak temuan. Oke, sekarang pertanyaannya ya. Di situ ada beberapa syarat multakid gitu ya. Ibu di dalam disertasi ini menuliskan bahwa melakukan pembinaan atau pemeliharaan hadona terhadap anak lakit ini adalah fardu kifayah kan gitu ya. Fardu kifayah. Karena sebenarnya kan orang memelihara anak sendiri aja susah, ini anak temuan kok dipelihara untuk apa kan gitu kan. Jadi sangat
jarang orang yang mungkin punya komitmen kalau niatnya tidak untuk ibadah, nggak mungkin akan terjadi, Bu. Nggak mungkin akan terjadi bahwa lalu kemudian ada ketentuan-ketentuan dari negara termasuk di bidang hukum Islam ini, itu kan semata-mata supaya tadi Ibu sudah sampaikan banyak orang yang trafficking, banyak orang yang dipelihara terlantar gitu dan seterusnya, banyak orang yang jadi apa namanya lalu lalang Anak jalanan. anak jalanan, luntang lantung gitu kan. Ya. Ini kan semestinya kewajiban negara nih, kewajiban negara untuk memelihara anak terlantar, itu konstitusi menyatakan seperti itu ya. Tetapi karena kemudian negara ada keterbatasan gitu ya, saya kira lalu kemudian ada pihak-pihak dari warga negara yang memiliki komitmen, terutama dari kalangan kaum muslimin yang istiqomah dengan ajaran Islamnya, maka menjadi tersadarkan diri bahwa itu kewajiban kita bersama, sekalipun Ibu menyatakan fardu kifayah. Nah sekarang, apa tidak menjadi kendala gitu ya, pertanyaan saya, apa tidak menjadi kendala ketika dipersyaratkan untuk menjadi multakid, syaratnya itu sangat rigid dan itu harus dipenuhi syarat-syarat itu. Padahal sementara orang mau menjadi multakid aja sebenarnya susah sekali. Itu kan sebenarnya untuk kepentingan anak-anak yang terlantar, yang baru ditemukan dan sebagainya. Nah, syarat-syarat ini di samping untuk memenuhi ketentuan hukum Islam bagi si multakid itu, tapi sebenarnya juga diperuntukkan bagi siapa? Karena saya kira orang ngapain ngurusi kayak gitu itu kan gitu kan. Iya. Ya, kembalinya juga kepada yang mengangkat anak atau yang memelihara anak itu sendiri. Ya. Karena akan dilihat bagaimana kemampuannya, bagaimana bagaimana mendidik anak tersebut, bagaimana menangani permasalahan-permasalahan yang timbul dari permasalahan anak angkat atau yang dipelihara tersebut. Pasti akan menghadapi kendala-kendala yang bermacam. Ini memerlukan kesiapan penuh bagi yang memelihara tersebut. Ya, mungkin bagi orang yang memang butuh sudah sekian lama berumah tangga tetapi belum juga diberikan keturunan gitu ya. Ya. Lalu kemudian ingin punya keturunan supaya rumah tangganya ramai karena ada anak-anak, lalu dia mengadopsi dan sebagainya, itu mungkin bisa dilakukan, Bu. Tapi kalau bagi orang-orang yang normal, sekian tahun membina rumah tangga, anaknya juga sudah banyak, kan ya mungkin kalau tidak berdasarkan rasa keagamaan yang harus dijalankan, nggak mungkin akan melakukan itu, Bu. Ya, bagi orang-orang yang memang membutuhkan itu akan memenuhi persyaratan itu supaya anaknya menjadi legal, punya nasab dan sebagainya kan gitu ya. Nah, saya kira ini pengkhususan bagi orang-orang yang seperti itu. Sehingga Bu Muniro gitu ya. Dan juga ini menjadi kepentingan bagi para penegak hukum, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang terjun di bidang peradilan agama, karena ini memang ranah yuridiksinya gitu ya. Ya, harus menjalankan ketentuan itu. Maka saya katakan ketika saya bertanya syarat ini bagi siapa, maka di samping bagi multakid yang memang konsisten ingin punya kemauan untuk memelihara anak lakit itu, tapi juga bagi penegak hukum itu sendiri, terutama para hakim pengadilan agama yang ini ranah yurisdiksinya kan gitu ya. Tetapi saya mau bertanya lagi, Bu. Tadi Ibu beberapa contoh mencontohkan kasus-kasus di pengadilan agama. Ya. Ada juga, padahal pengadilan agama itu kan sebenarnya hanya untuk mengurusi persoalan-persoalan perdata seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Peradilan Agama itu. Ya, ini ada kasus orang Kristen. Ini tadi Ibu mencontohkan itu ya. Ya. Kok bisa terjadi pengurusan aspek hukumnya ada di pengadilan agama? Ceritanya gimana, Bu? Demikian bahwa itu adalah satu perkara yang diajukan pada pengadilan agama di mana kedua orang tuanya sudah meninggal
itu adalah apa namanya, para anak-anaknya atau sebagai pewaris Ya. itu beragama Kristen. Oke. Nah, berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung bahwa anak-anak tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah. Oke. Nah, ini karena tidak ada satupun pewaris yang bisa atau yang ada sehingga dalam hal harta-harta mereka menginginkan untuk bisa menerima waris dari orang tuanya. Nah, Iya, ini iya. adalah kemudian diputuskan hal itu adalah sebagai wasiat wajibah. Oke. Istilahnya Jadi seperti itu. konteksnya wasiat wajibah ya. Konteksnya Iya. wasiat wajib bukan karena sudah perbedaan agama tidak Ya, ya, ya. kan Ya tahu. pewarisan. Nah, disebut. Oke, terakhir Pak Rektor, Pak Ketua Sidang. Coba Ibu buka halaman 146. Disertasi Ibu. Sudah, Bu? Belum. 146. Iya. Sudah, Bu? Sudah. Di paragraf dalam konteks Indonesia di zaman sekarang, ya ketika Ibu menceritakan antara masa lampau dan masa kini, gitu kan. Saya kira ketika Ibu menyatakan proses ini bukanlah bid'ah. Ya saya kira kata bid'ah kok kayaknya nggak pantas ditempatkan di sini, Bu. Karena ini bukan ibadah mahdoh. Ya, ini ini muamalah. Kalau muamalah mau dikontekkan dengan konteks bid'ah, semuanya bid'ah di seluruh dunia itu. Ya. Ya saya kira ini kalau konteksnya hukum itu hukum progresif gitu ya. Hukum progresif, Bu, saya kira begitu. Mohon ini supaya tidak salah paham gitu ya, seolah-olah lalu urusan pengadilan itu ibadah mahdoh, bukan, Bu. Jadi saya kira nanti direvisi aja. Saya kok mengganjal ya, bukan karena tidak setuju, tapi tidak tepat karena ini bukan ibadah mahdoh tetapi muamalah itu saya kira perlu di ini. Lalu yang lain-lain gitu ya, seperti misalnya ini, Bu, ya. Ada tulisan Ibu, terus footnote-nya, nama pengarang, judul buku, penerbit, itu kan saya kira yang harus diralat. Tapi Ibu belum meralat itu, ya. Ada yang kelupaan, Pak. Iya, itu saya kira pentingnya diskusi terpujian kayak gini. Ya makanya tadi Pak saya Dokter, mengatakan, terima kasih koreksinya. Ya di awal itu saya sampaikan, nanti kalau mau diterbitkan permanen, ini harus dibaca lagi, Bu, baca ulang, dikoreksi ulang. Iya, Pak. Oke, ini itu kami aja. juga sudah. Ya. Iya. Terima kasih Pak Dr. Sama-sama ya. Terima kasih Pak Rektor. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Muntoha. Selanjutnya saya mengundang yang terhormat Ibu Dr. Anda Umi Kulsum SHMH untuk memberikan pertanyaan selama 10 menit. Dipersilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor selaku Ketua Tim Penguji, terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami. Yang selanjutnya, selamat saya sampaikan kepada Saudara Promovenda. Alhamdulillah hari ini sudah bisa menyelesaikan tugas penelitiannya. Selamat. Terima kasih, Bu Dokter. Lancar. Amin, amin. Amin. Sesuai dengan arahan promotor, sesuai dengan kondisi Promovenda saat ini katanya. Pertanyaannya nggak usah sulit-sulit. Saya ngikuti aja lah. Iya, Bu. Betul. Memang sudah saya siapkan ya. Tapi ternyata kayaknya sudah banyak ditanyakan oleh Pak Promotor ya, Profesor Khairuddin. Tapi tidak ada masalah, ya, tetap saya akan sampaikan. Yang pertama, saya melihat disertasi dari Promovenda itu ada dua istilah, yaitu tabani dan istilhaq. Sesuai dengan misi penelitian Saudara Promovenda dalam disertasi ini, maka kami hanya ingin tahu
Yang mau dipakai itu yang mana di antara dua istilah itu. Tolong, karena tadi dalam tata tertibnya tidak boleh diberontong pertanyaan dalam satu waktu, maka satu untuk dijawab dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Umi Kulsum, bahwa dua istilah tersebut adalah untuk mengenal jenis pengangkatan anak dalam hukum Islam. Jadi istilah pengangkatan dalam hukum Islam ini ada tabani dan juga ada istilhaq. Tabani adalah mempunyai arti mengambil atau mengangkat anak atau mengadopsi. Pengangkat anak dapat dari tabani ini akan berimplikasi pada dua hal. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepada yang memelihara atau yang mengangkatnya. Nah, yang kedua adalah mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status anak kandung sehingga ia berhak memakai nama keturunan atau nasab orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Ini tabani. Kemudian istilah sedangkan istilhaq adalah pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah secara ayah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya. Nah, dalam istilah ini tentu saja dalam konteks penelitian saya, karena mengenai anak lakit atau anak temuan, maka yang dipakai adalah istilhaq, bukan tabani. Itu jawaban saya, Bu Umi. Oke, terima kasih. Menjadi artinya begini, kalau kita yang membaca insya Allah tahu, karena tadi bahasanya adalah untuk mempromosikan, kata promotor tadi, sehingga itulah yang perlu Promovenda jelaskan. Dan dengan penjelasan ini semoga masyarakat juga bisa membaca, memahami apa yang dimaksudkan oleh Promovenda. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, terkait dengan apa yang coba dijelaskan oleh Saudara Promovenda, bagaimana lewat nalar makosid terkait dengan pengangkatan anak lakit dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Tadi sudah ada saya dengar memang, tapi bagaimana lebih menohok arahnya ke arah makosid syariah itu sendiri, nalar makosid syariah, sehingga Promovenda yakin benar anak lakit itu bisa dinasabkan kepada ayah angkatnya. Monggo silakan untuk dijelaskan. Terima kasih. Saya mencoba menganalisa pertanyaan Ibu Dr. Umi Kulsum bahwa mengangkat anak lakit atau anak yang tidak diketahui orang tuanya dan itu adalah tentu terlantar. Dan utamanya adalah menyelamatkan anak tersebut dalam hal-hal yang tidak diinginkan di samping unsur-unsur pemeliharaan dan pendidikan demi masa depan kesejahteraan anak lakit atau anak yang ditelantarkan inilah, anak terlantar, maka makosid syariah adalah memiliki satu tujuan akhir atau ghoyah yang dibutuhkan untuk bisa tetap di jalan yang ditempuh. Berarti tetap teguh sesuatu yang dituju di balik perbuatan. Jadi kaitannya dengan makosid itu. Bahwa dalam makosid syariah memiliki motif penetapan hukumnya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hamba. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut yang sekaligus menolak kemadorotan atau kemafsadatan. Nah, ini
Dalam hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, yang penggalanya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Menurut para mufassirin, bahwa kata rahmatan mengandung pengertian bahwa Allah mengutus Rasul ke dunia ini adalah dalam rangka membawa pada kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Bahwa penerapan kemaslahatan dalam maqasid syariah pada pengangkatan anak temuan menggunakan maqasid syariah pada pengangkatan anak temuan ini tersebut, yaitu dengan tujuan berdasarkan kemaslahatan tersebut yang disampaikan, yang diilhami oleh Asatibi, yaitu dengan 5 tujuan, kemudian dikaitkan dengan teori maqasid syariah dari Jasir Auda tentang hak asasi manusia yang mencakup harkat dan martabat manusia, sehingga karena pada hakikatnya hak-hak anak itu termasuk sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi, termasuk hak anak yaitu hak nasab, maka nasab anak merupakan haknya agar dapat dinasabkan kepada orang tua yang memeliharanya untuk dipenuhi oleh orang tua angkatnya melalui pengakuan atau ikrar nasab. Nah, ini melalui maqasid daruriyah, yaitu di mana maslahat yang tertuang pada saat menjaga serta dari 5 tujuan dan 6 tujuan, yakni agama, jiwa, akal, dan nasab. Nah, ini sehingga menggunakan maqasid daruriyah, sehingga anak angkat laki bisa dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Kembali kepada putusan pengadilan agama yang dimuat promovenda dalam disertasi ini, berarti itu semacam satu rujukan mungkin ya. Saya pengen tahu ya, apakah dalam disertasi ini, dalam putusan ini termuat adanya hukum tentang penasaban anak laki. Tolong dijelaskan. Jadi berdasarkan putusan itu, apakah Ibu bisa menangkap bahwa di sana ada hukum tentang penasaban anak laki? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Jadi di dalam putusan tersebut yang dilakukan oleh Hakim PA, terutama di putusan Hakim Pengadilan Agama Pematang Siantar dan juga Hakim dari Pengadilan Agama Lubuk Linggo, yang memang dua putusan ini memang berbeda. Yang untuk Pengadilan Agama Pematang Siantar, yaitu yang menetapkan hukumnya mengenai penasaban anak laki, yaitu dalam perkara nomor 081 PDT.P 2013 PA PST Pematang Siantar, bahwa Pengadilan Agama Pematang Siantar tahun 2013 yaitu mengenai isbat nikah yang dilakukan pernikahan itu pada tahun 97 dengan wali ayah angkat. Karena hal ini tidak ada wali nasab, anak angkat perempuannya adalah mu'alaf. Nah, mu'alaf, sehingga tidak ada wali yang bisa menjadikan wali nasab. Nah, kemudian Pengadilan Agama mempertimbangkan
bahwa karena istrinya mu'alaf, itu pemohonnya itu suami istri untuk pengesahan nikah atau isbat nikah, ini disamakan dengan nakid dan wali, di mana nasabnya tidak diketahui keberadaannya. Ini adalah dalam rangka kemaslahatan kepada agamanya, untuk agamanya. Seorang mu'alaf, tentu dalam pertimbangan hakim itu mempertimbangkan bahwa dia seorang mu'alaf, yang ini sangat rentan untuk kembali kepada agama semula apabila pengesahan nikah itu, isbat nikah itu yang dilakukan oleh orang tua angkat itu tidak diterima atau ditolak oleh pengadilan agama. Nah, ini juga dalam rangka hifdzuddin, juga hifdzun nafs. Nah, selain itu juga hifdzun nasl, mereka sudah memiliki 3 anak. Nah, jadi kedudukan orang tua angkatnya itu adalah sebagai wali nasab, karena dia tidak memiliki siapapun yang bisa menjadi walinya. Nah, sehingga orang tua angkat tersebut boleh menjadi wali dari perempuan tersebut, sehingga pengajuan permohonan permohonan isbat nikah itu diterima dan perkawinannya disahkan oleh pengadilan agama Pematang Siantar. Nah, di samping itu pengadilan agama Lubuk Linggo juga mempertimbangkan mengenai penetapan ahli waris anak langkat yang mendapatkan warisan dengan wasiat wajibah dari almarhum ibu angkatnya. Karena setelah ibu angkatnya meninggal, yang menjadi pewaris adalah karena ibu angkatnya ini memiliki saudara-saudara laki-laki 2 orang dan saudara perempuan 1 orang, yang ini juga berhak mendapatkan waris dari harta gonogini dari almarhum istri bapak itu yang atau ibu anak angkat tersebut. Waris. Nah, ya, ini dalam hal waris. Jadi contoh yang kami sampaikan ini adalah mengenai wali. Yang pertama mengenai wali nasab, dan kemudian berturut-turut karena itu yang kedua adalah perkara kewarisan. Jadi anak angkat juga mendapatkan warisan karena dia adalah sebagai sebagai anak nasab. Tapi karena memiliki saudara-saudara yang berhak menjadi pewaris, sehingga warisan itu dibagi dengan penuh dengan sesuai dengan rasa keadilan. Dan saya kira pengadilan agama Lubuk Linggo sudah mempertimbangkan mengenai penetapan hukumnya tentang kewarisan terhadap anak angkat laki tersebut. Demikian. Terkait yang isbat nikah tadi, itu yang walinya dari mu'alaf tadi memang tidak diketahui keberadaannya. Apakah memang hanya tidak diketahui keberadaannya atau juga termasuk mu'alaf juga? Ya, karena tidak kembali ada isbat dulu yang pemantang Siantar. Iya, ya, betul. Bahwa di samping dia tidak diketahui keberadaannya, dan dia juga beragama lain. Dan juga saudara-saudara kandungnya ataupun yang berhak menjadi wali nasab ini tidak ada yang beragama Islam. Jadi dia seorang mu'alaf full. Sehingga dalam menjaga dan juga memelihara ataupun agar supaya dalam hifdzuddinnya terjaga, itu adalah untuk melindungi anak laki tersebut dalam perkawinannya. Kembali ke yang Lubuk Linggo. Ya. Kalau putusan yang Lubuk Linggo itu terkait dengan penetapan wasiat wajibah. Ya. Kalau orang tua dari anak angkat, orang tua asli maksud saya, itu kira ada enggak? Tidak ada. Dalam itu terungkap enggak dalam putusan? Tidak
tidak. Oh, Jadi berarti tetap lakit juga ya? Ya, anak lakit disebutkan sebagai. Oke, jadi lakit murni ya? Lakit murni. Halo? Ya. Iya, lakit murni itu. Terima kasih. Kemudian saya pengen yang selanjutnya terkait dengan istilhaq, saudara selaku promovenda, apakah sudah ada ya? Ya. Sudah ada aturan perundang-undangan yang berlaku mengatur secara eksplisit. Setahu saudara selaku peneliti, apakah sudah ada aturan perundang-undangan secara eksplisit yang mengatur tentang masalah istilhaq tadi? Ya, terima kasih. Coba, bahwa dalam aturan perundang-undangan, dalam aturan perundang-undangan belum mengatur secara eksplisit tentang istilhaq atau pengakuan, yaitu istilhaq itu sendiri adalah satu lembaga pengakuan anak dalam hukum Islam. Pengakuan mana adalah dari seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya. Dalam hal ini dari pendapat Wahbah Al-Juhaili bahwa dalam fikih Islam wa adilatuhu menyatakan bahwa anak yang tidak diketahui nasabnya dapat diakui sebagai anak melalui proses pengakuan nasab atau pengakuan anak atau ikrar nasab dengan cara yang pertama, ikrar nasab tersebut dengan syarat bahwa orang yang diakui itu adalah tidak jelas nasabnya. Memang belum ada di dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini. Bahwa ketika misalnya dikaitkan dengan putusan pengadilan agama adalah karena istimbat hukumnya adalah melalui ijtihad, melalui satu nalar pembaharuan di dalam pertimbangan-pertimbangan secara filosofis, secara sosiologis, dan dari segi yuridisnya adalah karena memang punya kewenangan para hakim memutuskan satu perkara yang diajukan tentang pengangkatan anak dan juga asal-usul anak. Demikian, Bu. Berarti itu bisa dikategorikan kepada ranah penemuan hukum, apa begitu kira-kira? Ya, mudah-mudahan. Artinya kan itu belum ada. Nah, berarti putusan dari majelis hakim itu merupakan pembentukan peluang hukum bagi para hakim untuk menemukan hukumnya. Berarti ada peluang untuk kan tidak boleh hakim itu menjawab satu permasalahan tidak bisa dijawab karena hukum tidak mengatur. Iya, iya. Betul. Ya. Nah, di sini adalah kembali ke hukum aja, kembali kepada hukum formel, Bu. Iya, iya. Iya, betul, Bu. Hanya di dalam aturan hukum yang tidak ada aturannya bahwa hakim diperbolehkan untuk melakukan satu upaya-upaya putusan yang memiliki meskipun tidak ada dalam hukumnya, sehingga dia harus bisa beristihad dan juga apakah itu dengan kias, apakah itu dengan istimbat hukum. Nah, ada satu tadi saya sampaikan bahwa pembentukan hukum itu harus memenuhi aspek yuridis dan juga sosiologis dan filosofis itu, Bu. Oke, kembali ke pertanyaan saya terakhir tadi. Di situ kan Ibu tadi menyatakan bahwa belum ada ya, belum ada. Artinya di dalam putusan itu tidak ada aturan secara eksplisit. Nah, kalau seperti itu, bagaimana saran saudara selaku peneliti untuk kedepannya, maksud saya kedepannya kepada para penegak hukum barangkali? Ya, jadi dalam hal ini kami menyarankan agar dari penerapan hukum dalam putusan penyelesaian perkara yang berkaitan misalnya dengan pengangkatan anak atau yang lain-lain mempertimbangkan pemahaman tentang
hukum secara ilmiah yang dibangun berlandaskan asas-asas, kaidah-kaidah dan norma serta aturan hukum melalui logika yuridis, sosiologis dan filosofis yang tersusun melalui pendekatan makosid syariah sebagai basis nalarnya dalam putusan tersebut dan memperkaya khasanah jurisprudensi hukum di Indonesia. Sehingga putusan sebagai produk pengadilan agama turut berperan untuk mewujudkan hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, khususnya tentang ya pengangkatan anak laki mendapatkan tempat dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Demikian, Bu. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, saya pengen tahu, menurut Saudara Promovenda, apa yang Saudara temukan secara organ bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia atau sebagai misi program doktor kita di hukum Islam VAI. Jadi yang tadi kan banyak gitu. Kira-kira yang paling urgent yang mana? Yaitu untuk bahwa temuan untuk pengembangan hukum Islam di Indonesia adalah bahwa pengangkatan laki-laki atau temuan itu mendapatkan tempat dalam hukum Islam, artinya bahwa pengakuan anak laki sebagai anak sendiri atau anak nasab mendapatkan tempat dalam hukum Islam di Indonesia karena dengan di dalam hukum Islam itu sendiri mempunyai satu nilai pembaruan hukum. Dan untuk institusi atau DHI ini adalah referensi bagi keterbaruan hukum Islam yang menyangkut anak temuan atau anak laki. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Pak Rektor. Kami kembalikan waktunya. Sekian, terima kasih Promovenda atas jawaban-jawabannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Umi Kulsum SMH. Selanjutnya saya mengundang kepada yang terhormat Dr. M. Roy Purwanto MAG untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Mohon Pak Roy unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang Pak Rektor, yang terhormat promotor, kopromotor, dan Dewan Penguji yang berbahagia, Ibu Siti Muniroh Promovenda. Ya, Pak. Ini pertanyaan saya tidak sulit-sulit, Bu. Mudah. Ya, terima kasih Pak Dokter. Yang sulit-sulit itu Pak Muntoha biasanya. Saya yang mudah saja. Iya, Pak. Ini, Bu. Ini Sangat misal mudah. ya, misal. Saya itu jalan-jalan gitu. Saya jalan-jalan kemudian saya menemukan gadis usia 17 tahun gitu. Nah, cantik lagi nih. Ya, cantik biar Pak Muntoha senang. Ngono loh. Ini Bu, itu bisa disebut kategori laki tidak itu? Anak 17 tahun perempuan yang saya temukan. Bajul deh kue Pak Roy ya. Kalau menurut peneliti atau secara pribadi, ya jangan pribadi Bu, tapi berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang 23 2002 gitu. Ya, memang untuk batas usia anak laki itu adalah sampai umur 18 tahun. Ya. Ya. Jadi masih bisa disebut itu yang ditemukan oleh Bapak Dr. Roy itu sebagai anak temuan.
Kan Bapak yang jalan-jalan kan? Iya. Iya. Itu Mbak Jul senengannya, Bu. Jadi besok Enggak apa-apa. Intermezzo, Pak. Iya. Kalau kita jalan-jalan ke Makassar, selain nyari Sarabah, nyari Lakit gitu. Oh iya. Ini jarak naik kue, Bu. Ya. Terus menurut hukum Islam gimana, Bu? Jadi itu di dalam hukum Islam adalah berusia memang tidak berpatokan pada perkembangan reproduksi anak. Jadi yang belum berusia 18 tahun. Oh ya. Jadi intinya kalau juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2002 menemukan anak 17 tahun itu masih anak namanya karena dia masih belum 18 tahun. Tapi hukum Islam itu udah balik segitu itu. Jadi ya sudah memayis. Terus yang kedua, Bu, saya nanya yang kedua. Kalau yang kedua ini saya nanya betulan ini, bukan karena saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu. Misal begini kasusnya. Misal saya nemukan anak gitu. Saya nemukan anak. Ya anak kecil, ya misalnya sekarang 10 tahun ya, usia anak itu 10 tahun saya temukan. Jadi Pak, usianya biar secara hukum Islam dan secara Undang-Undang 23 2002 itu biar memang sah masuk. Ya masuk semuanya. Kemudian saya urus surat-suratnya jadi anak gitu. Jadi anak angkat saya gitu ya. Statusnya jadi anak saya. Setelah 10 tahun, Bu, anak itu kan ternyata perempuan itu kan cantik ternyata. Cantik itu. Setelah dia usia 20 tahun ternyata saya suka dan anak itu juga sekarang dikasih pengertian artinya dia tahu kalau saya sebenarnya ayah angkatnya itu juga suka sama saya gitu. Bisa enggak surat yang awalnya surat legal berupa anak dan ayah itu berubah menjadi surat nikah itu bisa enggak? Ya ijab sih. Ya tidak bisa. Iya, maksudnya tetap ijab, ada ijabnya, tapi bisa enggak suratnya itu berubah? Ya ini harus dirunut ke belakang tentu saja. Bahwa posisi masing-masing ini dalam posisi bagaimana. Dia sebagai anak angkat yang sudah diakui sebagai anak nasab atau tidak. Kalau itu diakui pada saat pengangkatan anak secara legal ke pengadilan, tentu apakah disertai dengan pengakuan anak ataukah tidak. Pengangkatan anak itu sendiri. Nah ini anak tidak diketahui nasabnya atau posisinya anak? Iya, memang anak tidak diketahui nasabnya. Jadi anak tidak diketahui nasabnya, kemudian diangkat menjadi anak, kan menjadi anak angkat kan. Tapi setelah besar ternyata kemudian saling mencintai dengan ayahnya. Akhirnya nikah gitu. Berubah pikiran itu ya. Iya. Berubah pikiran dari tadinya mengangkat anak itu adalah untuk kemaslahatan si anak itu. Masa depannya, kesejahteraannya. Jadi mafsadat ini. Nah itu, itu jadi kemaslahatan juga. Itu sudah, iya tapi status dia sudah sebagai anak nasab karena dia tidak diketahui orang tuanya. Maslahat bagi ayah angkat ya toh. Maslahat bagi ayah angkat, bagi anak lakitnya tadi ya mafsadat. Makanya saya tanya itu, Pak. Ini mungkin kan bisa enggak, dan itu mungkin sekali terjadi gitu loh secara hukum. Bisa terjadi, mungkin hukum agama itu kan nggak apa-apa gitu secara hukum agama ya, fikih maksud saya fikih. Tapi kalau secara hukum negara hukum gimana Pak Muntoha positif. Hukum positif itu iya tidak bisa. Masa nggak bisa, Bu? Ya dia statusnya sudah sebagai anak angkat yang anak nasab. Lah kan dicabut bisa kan? Nggak tahu. Pengakuan sebagai anak nasab tidak bisa dicabut, Pak. Dalam ada beberapa pendapat.
Oh, iki sebenarnya nalarnya itu kalau nalar nafsu yo ngedrill ngene iki. Ya, kalau nalarnya nalar ilmiah pasti ketemu gitu loh. Loh, enggak, sebab itu banyak kejadian dalam sejarah dan mungkin sejarah founding fathers kita di Indonesia ini kan begitu. Diambil anak angkat, setelah besar kemudian dijadikan istri. Itu kan pagar makan tanaman, Pak Dokter. Iya, betul. Pagar makan tanaman. Ya, saling memakan. Oke, itu kalau memang maksud saya ini sebagai bahan pikiran saja. Ya, wacana untuk wacana. Oh, ternyata ada begitu itu gitu. Nah, itu bisa dibuat disertasi tersendiri itu, Pak Dokter. Karena ini terjadi, Bu. Begini ini terjadi di Indonesia. Ya. Kemudian saya ingin lihat Ibu terakhir. Perspektif makosidus syariahnya dalam melihat ini. Penerapan makosidus syariahnya dalam melihat pengangkatan anak temuan ini gimana? Ibu Nafas, Nasalnya gimana penerapannya? Itu tadi saya sampaikan bahwa karena di dalam penerapan penerapan anak lakit ini adalah untuk kemaslahatan bagi anak lakit itu sendiri dan juga adalah dalam rangka secara daruriyah itu untuk mewujudkan satu kemaslahatan yang 6 itu, di mana makosid syariah dari Asatibi dan juga Jasar Auda adalah itu merupakan hak-hak dari anak temuan untuk menjadi anak nasab. Oke, cukup Bu, cukup, nggak apa-apa. Terima kasih, selamat. Monggo Pak Rektor. Terima kasih Pak Dr. Roy. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Roy. Karena waktu tidak mengizinkan saya ikut bertanya, jadi saya tidak ikut mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak Prof. Ujian terbuka, promosi doktor selesai, dan untuk memberikan waktu kepada Dewan Penguji dalam menentukan hasil ujian. Dengan ini ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Siti Muniroh pada program studi Hukum Islam, program doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dinyatakan ditunda. Promovenda, silakan meninggalkan ruang Zoom meeting. Promosi doktor atas nama Promovenda Siti Muniroh dinyatakan dibuka kembali. Pembacaan hasil ujian promosi doktor oleh ketua kita. Promotor, kopromotor, Dewan Penguji dan Promovenda serta hadirin sekalian, izinkan saya membacakan berita acara ujian terbuka disertasi. Bismillahirrahmanirrahim. Program Studi Hukum Islam, Program Doktor, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, jam 9 sampai jam 11 bertempat di ruang pertemuan Zoom telah menguji terbuka disertasi Program Studi Hukum Islam, Program Doktor, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas nama Siti Muniroh, tempat lahir Banjarnegara, tanggal lahir 15 Desember 1952, nomor induk mahasiswa 13923-007, Program Studi Hukum Islam, Program Doktor, judul disertasi Pengangkatan Anak Temuan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah dinyatakan lulus dengan nilai indeks kumulatif 3,63 dan predikat sangat memuaskan, yang merupakan gabungan nilai perkuliahan, ujian tertutup disertasi, dan ujian terbuka disertasi. Berita acara diketahui oleh Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan Dewan Penguji. Hadirin yang kehormati, berikut
Selanjutnya akan kita ikuti penyampaian pesan-pesan pelepasan doktor baru oleh promotor Dr. yang terhormat Profesor Dr. Khairuddin Nasution MH. Dipersilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Yang saya hormati tim penguji, Pak Ketua, Sekretaris, Promotor, dan penguji, anggota penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Muniroh, Ya. keluarga yang mendengar atau ikut bergabung mendengarkan ujian ini, dan seluruh hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Yang pertama, saya sebagai promotor juga mewakili atau bersama dengan co-promotor Pak Muslih menyampaikan selamat kepada Ibu Dr. Siti Muniroh. Terima kasih. Ibu sudah sampai pada promosi ujian terakhir yang secara akademik Ibu sudah dapat mempertanggungjawabkannya. Tentu cukup bangga, saya orang pertama yang menyampaikan gelar Ibu dengan doktor, dan mudah-mudahan dengan gelar ini akan memberikan manfaat, maslahat, dan manfaat. Amin. 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 Yang pertama tentu gelar akademik doktor yang memang selama ini biasanya identik dengan mungkin jabatan, sehingga kemudian ada orang yang sudah mengikuti proses doktor tapi karena misalnya sudah dekat pensiun atau mungkin gelar doktor itu secara administrasi kepangkatan tidak ada gunanya, kemudian tidak melanjutkan. Namun banyak juga, atau minimal kita katakan ada juga yang tidak menghubungkan dengan itu. Dan alhamdulillah Ibu Dr. Siti Muniroh termasuk itu. Jadi tidak menghubungkan gelar akademik doktor ini dengan urusan kepangkatan Ibu, urusan administrasi, urusan gaji. Tetapi tentu saya kira juga satu kepuasan ketika Ibu sudah menyelesaikan doktor, apalagi di usia yang dikatakan sudah usia pensiun. Orang sering mengatakan biasanya kalau sudah pensiun mendekat-dekati seperti orang akan pikun gitu ya. Tapi Ibu kemudian membuktikannya tidak, sehingga pensiun itu tidak menghalangi Ibu untuk bisa berkarya. Amin. Karena itu lagi-lagi mudah-mudahan dengan gelar ini Ibu bisa berkiprah, bisa manfaat. Tentu tidak harus lagi di lembaga peradilan, tapi mungkin di lembaga pendidikan, menjadi dosen, menjadi pengajar, menjadi promotor, dan peran-peran yang lain. Karena itu tentu tulisan Ibu ini sangat menarik, dan saya kira banyak masalah yang muncul yang berkaitan dengan ini, yang aturan dengan anak angkat, baik anak angkat yang kita katakan tadi yang orang tuanya masih ada tapi karena alasan masalah kemiskinan, apalagi mungkin orang mungkin juga sebenarnya kemiskinan juga ada orang tua yang membuang anaknya sehingga kemudian anak kita katakan istilahnya lutoh itu ya, kita katakan latih, maka kemudian ini banyak masalah, sehingga kemudian mudah-mudahan tulisan Ibu ini berkontribusi, dan tentu mestinya Ibu terus lanjut menulis tentang ini sehingga kemudian kontribusinya untuk bangun hukum akan makin positif. Lebih-lebih misalnya seperti kita katakan tadi, selama ini kan pengangkatan anak ini dulu bahkan PA itu tidak mau menangani, selalu dialihkan kepada PN. Nah sekarang mudah-mudahan PA itu sudah berani, sudah sehingga kemudian banyak kasus-kasus yang mungkin kalau boleh kita katakan karena sering anak itu diangkat oleh, mohon maaf, mungkin orang agama non-muslim ya, sehingga anak itu ke bawah oleh orang tua angkatnya.
Sehingga kadang-kadang kita kasihan kalau dilihat dari misalnya background penemuan anaknya di sekitar itu kayaknya nggak ada yang Kristen, tiba-tiba anak itu diangkat oleh orang tua angkatnya menjadi Kristen. Nah ini kan dianggap satu masalah. Jadi mudah-mudahan dengan ini ibu bisa menyumbang, mudah-mudahan nanti ada perundang-undangan yang khusus mengatur tentang anak yang jadi dengan itu mudah-mudahan ya akan digunakan oleh para hakim. Jadi meskipun ibu bukan hakim lagi, tapi menemukan konsep, entah itu finding atau apa namanya gitu ya, menemukan hukum atau, nah sehingga nanti akan dijadikan orang sebagai rujukan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sama. Tentu kami sebagai promotor, saya dengan Pak Musli, terima kasih kepada program doktor Fakultas Agama Islam UI yang sudah mempercayai kami untuk membimbing ibu. Alhamdulillah sudah selesai pada kesempatan ini. Maka dengan demikian, alhamdulillah tanggung jawab kami pun sudah selesai. Maka ibu kami serahkan kembali kepada Ibu Pertiwi ya. Selamat. Nah mungkin dalam bimbingan kami ada yang kurang pas, ada yang kurang cocok, apalagi musim pandemi begini terus ya mungkin ingin cepat tapi ada ini itu, maka kita saling bermaafan. Nah, saya kira begitu dan terima kasih sekali lagi kepada semua penguji yang sudah berkontribusi memberikan masukan untuk perbaikan naskah disertasi yang ditulis oleh Ibu Dr. Siti Munirah. Saya kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ujian terbuka promosi doktor atas nama Dr. Anda Siti Munirah SHMSI pada program studi hukum Islam, program doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia ditutup oleh Ketua Sidang. Promotor Dewan Penguji dan Dr. Siti Munirah. Ya, Prof. Ya, sebelum menutup, izinkan saya bergabung bersama promotor untuk menyampaikan selamat. Terima kasih. Atas pencapaian ini yang tadi sudah disampaikan, diselesaikan bukan tanpa aral, banyak rintangan di sana dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah semuanya dimudahkan sampai hari ini. Amin. Yang kedua juga selamat kepada keluarga besar Ibu Dr. Siti Munirah. Terima kasih. Satu hal yang langsung saya lihat adalah bahwa semangat Ibu ini seharusnya menginspirasi banyak orang, terutama untuk putra putri 10 orang yang luar biasa. Dan untuk siapapun yang hari ini mengikuti sidang ini ataupun menontonnya ketika nanti sudah ditayang di YouTube. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada promotor, kopromotor dan Dewan Penguji yang telah membantu UI menjalankan misinya mendidik anak bangsa. Semoga apa yang sudah promotor, kopromotor dan Dewan Penguji tuangkan untuk UI mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Terakhir kepada Ibu Dr. Siti Munirah, atas nama Universitas Islam Indonesia, saya menitipkan nama baik alma mater. Terima kasih. Dan Ibu dijaga dengan menjaga nama baik pribadi dan mengamalkan ilmu yang didapatkan. Dan saya yakin, percaya, insya Allah banyak pintu-pintu keberkahan, banyak pintu pengabdian yang terbuka setelah selesainya program doktoral ini. Amin. Selamat. Dan dengan ini diberitahukan bahwa Dr. Anda Siti Munirah SHM SI adalah doktor ke-34 dengan sistem pembelajaran terstruktur pada program studi doktor hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dan yang ke-255 yang promosinya diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, ujian terbuka promosi doktor atas nama Dr. Anda Siti Munirah SHMSI dinyatakan ditutup. Terima kasih. Program Islam, program doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Dewan Sidang dan hadirin sekalian, dan mengucapkan selamat kepada Dr. Anda Siti Munirah SHMSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.